Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dalil-dalil hukum ijtihadi, urf, syar'u ma qablana, madhab sahabi, dan sadariyah. Baik, sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu ijtihad? Ijtihad merupakan upaya para ulama untuk mempertimbangkan hukum syariat dalam perkara yang belum ada ketentuan hukum yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Hari ini kita akan membahas dalil-dalil hukum ijtihadi, yaitu uruf, syar'u ma qablana, madhab sahabi, dan yang keempat sazariyah. Yang pertama adalah uruf. Uruf dalam hukum Islam berarti suatu adat atau tradisi yang diterima dalam suatu masyarakat. Uruf juga dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang hakikatnya didasarkan pada upaya intelektual dan pertimbangan ijtihadi atau mujtahid. Jenis-jenis uruf. Uruf terbagi menjadi dua, yaitu uruf sahih dan uruf fasid. Yang pertama, uruf sahih, yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalnya, praktik jual beli seperti penggunaan uang kertas yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan, sehingga dapat disebut sebagai uruf sahih atau hukum yang sahih. Yang kedua adalah uruf fasid, yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Misalnya, sistem riba dalam transaksi keuangan. Riba atau bunga merupakan contoh dari uruf fasid yang diterima di sebagian masyarakat modern, khususnya dalam sistem perbankan dan perkreditan. Meskipun riba memang diterima secara luas di banyak masyarakat dan lembaga keuangan, namun secara tegas dilarang di dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya Allah dengan tegas melarang riba, karena riba mengandung unsur eksploitasi dan penipuan. Maka praktik ini dianggap fasid walaupun diterima secara luas dalam sistem global. Apa saja sih syarat uruf yang sah digunakan sebagai sumber hukum? Ada beberapa syarat uruf yang sah digunakan sebagai sumber hukum. Yang pertama, tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan hadis. Dalam artian, uruf tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan ajaran nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bersifat umum. Uruf harus menjadi kebiasaan yang diakui secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam artian, hukum yang dibuat berdasarkan uruf tidak boleh melanggar asas-asas agama. Yang keempat, bersifat tahan lama dan berkelanjutan. Kebiasaan dan praktik harus stabil dan konsisten sepanjang waktu. Dalil ijtihadi uruf dalam perspektif Islam. Uruf sebagai dalil ijtihadi digunakan pada situasi di mana Al-Quran dan hadis tidak memberikan penjelasan rinci mengenai permasalahan tersebut. Para ulama menggunakan uruf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini sering terjadi dalam urusan muamalah seperti jual beli, perkawinan, dan transaksi lainnya. Dalil yang mendukung penggunaan uruf diantaranya adalah Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata ma'ruf dalam ayat ini berasal dari akar kata urf, dan menunjukkan pengakuan atas kebiasaan baik dan penerimaannya oleh masyarakat. Yang kedua, hadis. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun itu baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyatakan bahwa adat istiadat yang dianggap baik oleh sebagian besar umat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Yang ketiga, ijma. Banyak ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa mereka memberikan tempat bagi uruf dalam ijtihad mereka, khususnya dalam masalah muamalah yang tidak dapat memuat dalil yang jelas dari Al-Quran atau hadis. Penerapan uruf dalam madhab fikih yang pertama adalah madhab Hanafi.
Imam Abu Hanifah sering menggunakan urf dalam fatwa-fatwanya, terutama mengenai transaksi, muamalah, dan perjanjian. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tradisi dan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pedoman hukum. Yang kedua adalah madhab Maliki. Dalam madhab Maliki, urf memiliki peran penting dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah di mana madhab ini berkembang, seperti Afrika Utara. Imam Maliki kerap mempertimbangkan adat istiadat setempat dalam mengambil keputusan hukum. Penerapan urf dalam madhab fikih yang pertama adalah madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sering menggunakan urf dalam fatwa-fatwanya, terutama mengenai transaksi, muamalah, dan perjanjian. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tradisi dan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pedoman hukum. Yang kedua adalah madhab Maliki. Dalam madhab Maliki, urf memiliki peran penting dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah di mana madhab ini berkembang, seperti Afrika Utara. Imam Maliki kerap mempertimbangkan adat istiadat setempat dalam mengambil keputusan hukum. Yang ketiga, madhab Syafi'i dan Hambali. Meskipun lebih tegas dalam mengakui urf sebagai sumber hukum, kedua madhab ini juga membahas peran urf dalam situasi di mana tidak ada nas yang jelas. Secara keseluruhan, urf merupakan unsur penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam situasi yang berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat selagi tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Baik, mungkin cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Aniko Sabila akan melanjutkan materi dari Ibu Sefi Aulia. Syara'u man qablana. Secara etimologis ialah jalan yang dilalui oleh manusia, sedangkan secara terminologis ialah kumpulan hukum syara' yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik berkaitan dengan akidah atau perbuatan manusia seperti muamalah, ibadah, saksi hukum, dan sebagainya menurut Abdurrahman. Pengelompokan syara'u man qablana. Syariat terdahulu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu diantaranya yang pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa demikian telah dinas dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Dan yang ketiga, hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinas. Pendapat ulama tentang syara'u man qablana. Dalam hal ini terdapat 2 kelompok ulama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, sebagai ulama Syafi'iyah, dan sebagai Hanabilah. Antara lain, At-Tamimi berpendapat syara'u man qablana berlaku bagi umat Islam jika syariat tersebut diinformasikan melalui Rasulullah, bukan karena terdapat dalam kitab-kitab suci mereka yang telah mengalami perubahan dan tidak terdapat nas yang membantahnya, menurut Dahlan. Yang kedua, menurut para ulama Mu'tazilah, Syiah sebagai kalangan Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu syariat sebelum Islam yang disebut dalam Al-Quran tidak menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW kecuali ada ketegasan untuk itu, menurut Effendi. Aplikasi syar'u man qablana terdapat isu pernikahan. Yang pertama, larangan hidup membujang. Disunahkannya hidup membujang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat bagi Nabi Zakaria dan Yahya bahwa membujang itu lebih utama daripada menikah, menurut Bina. Yang kedua,
Hukum bekerja sebagai mahar dalam perkawinan ada kalanya dalam Al-Quran dan hadis itu disebutkan syariat umat terdahulu, namun tidak diterangkan apakah syariat itu masih berlaku untuk umat Nabi Muhammad ataukah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milestari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di Al-Quran maupun hadis. Atau kata lain, mazhab sahabi adalah suatu metode atau prinsip dalam pengambilan hukum Islam atau istinbat hukum yang menjadikan pendapat sahabat sebagai salah satu sumber hukum. Namun, penggunaannya memiliki batasan tertentu dan berbeda dari sumber hukum utama seperti Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam mazhab sahabi. Para ulama mengenai qaul as-sahabi ke dalam beberapa macam. Di antaranya menurut Dr. Abdul Karim Zaidan yang membaginya menjadi beberapa macam. Macam-macam mazhab sahabi menurut Dr. Abdul Karim Zaidan. Yang pertama yaitu ijma' sahabat. Ijma' sahabat ini yaitu kesepakatan seluruh sahabat terhadap suatu perkara hukum. Ijma' sahabat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam usul fikih dan dianggap sebagai dalil yang wajib diikuti karena sahabat adalah generasi yang langsung memahami wahyu dan sunnah Nabi. Adapun contoh dari ijma' sahabat yaitu konsensus sahabat tentang pembukuan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu pendapat sahabat yang tidak ada pertentangan. Pendapat sahabat yang tidak diketahui ada perselisihan di kalangan sahabat lainnya sering dianggap sebagai hujjah. Adapun contohnya yaitu seperti fatwa Abdullah bin Mas'ud tentang waris saudara kandung dalam kasus Kalalah. Yang ketiga, pendapat sahabat yang diikuti dengan sahabat lain. Jika pendapat seorang sahabat diikuti oleh sebagian besar sahabat lainnya, maka pendapat ini memiliki bobot yang lebih kuat. Ini seringkali dianggap menjadi ijma' meskipun belum sampai pada tingkat konsensus penuh. Contohnya yaitu seperti pandangan Umar bin Khattab tentang hukuman tertentu dalam kasus pencurian saat kelaparan ekstrim. Yang keempat, pendapat sahabat yang didebatkan. Pendapat seorang sahabat yang diketahui bertentangan dengan pendapat sahabat lainnya seringkali tidak dijadikan hujah secara mutlak. Adapun contohnya yaitu perbedaan pendapat antara Aisyah dan Abdullah bin Umar tentang hukum menyentuh mushaf dalam keadaan tidak bersuci. Yang kelima, pendapat sahabat dalam hal-hal yang berdasarkan ijtihad. Pendapat seorang sahabat yang didasarkan pada ijtihad pribadi sering menjadi rujukan jika ijtihad itu didukung oleh dalil syar'i, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun contohnya yaitu pandangan Ali bin Abi Thalib tentang pembagian harta rampasan perang. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak masuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah karena kemungkinan simak dari Nabi Muhammad SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Sedangkan para ulama usuliyah membagi mazhab sahabi ini menjadi 3, yaitu ulama yang mengatakan bahwa qaul sahabi atau mazhab sahabi dapat dijadikan hujah, seperti Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah. Yang kedua, pendapat kedua yaitu pendapat yang tidak menjadikan mazhab sahabi menjadi hujjah atau dasar hukum.
Pendapat ini berasal dari Jumhur Syariah al-Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu ulama Hanafiyah, Imam Maliki, Qaul Khadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Selanjutnya mazhab Sad al-Zariyah. Pengertian dari mazhab Sad al-Zariyah yaitu secara etimologi berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, Sajariyah adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syarak. Oleh karenanya, jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syarak harus ditutup atau syad, atau dicegah atau dihindari. Selanjutnya, macam-macam Sad al-Zariyah, yaitu para ulama usul fikih mengelompokkannya menjadi dua kategori, yaitu Sajariyah dari kualitas mafsadatnya. Yang kedua, Sajariyah dari jenis mafsadat yang ditimbulkan. Sajariyah dari kualitas mafsadatnya yaitu mengukur tingkat atau besarnya bahaya yang diakibatkan oleh sarana tersebut, berat atau ringan. Sajariyah dari jenis mafsadatnya yang ditimbulkan memiliki aspek atau bentuk kerusakan atau fisik, moral, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang mungkin terjadi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon ditanyakan di dalam portal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.